Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nggak ngantuk, masih semangat, masih segar. Saya juga menyemangati diri kalau sudah tak segar lagi sebetulnya. Oke, lanjut langsung ya. Ada beberapa skala strategis yang akan kita capai dalam kaitan dengan proyek akademi. Yang pertama, proyek akademi menjadi pusat pembelajaran dan asesmen dalam rangka membangun, mengembangkan, memelihara dan meningkatkan kompetensi insan PLN di bidang proyek akademi. Yang kedua, proyek akademi menjadi tools yang mendukung keselarasan program pengembangan kapabilitas TO serta inisiatif SDM. Jadi dalam hal ini ada alignment antara proyek akademi dengan kegiatan program manajemen office yang seiring sejalan untuk dapat meningkatkan program-program kita ke depan. Lebih fokus dalam program pada tahun 2013 ada 8, dan ini masih akan tetap kita lanjutkan. Tapi nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2017. Ada 8 yaitu project initiation, project financing, project engineering, project administration, procurement, project support, project supervision, dan project operation. Ini merupakan satu siklus dari kegiatan pengembangan proyek-proyek di PLN. Apa tantangan strategis kita? Tantangannya adalah bagaimana proyek akademi ini bisa menjadi entitas korporasi yang sehat atau korporasi merupakan entitas yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai good corporate governance dan code of conduct. Kalau kita melihat proyek akademi roadmap mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tahun 2013 penjelasan program dengan PO capability journey itu kami katakan tadi alignment antara kegiatan-kegiatan program manajemen office dengan program-program dalam kaitan dengan proyek akademi. Tahun 2014 kita mengharapkan akan tercapai akreditasi program pembelajaran proyek akademi. Dan pada tahun 2015 kita sampai pada satu titik di mana proyek akademi ini memiliki program pembelajaran yang dibutuhkan perusahaan dan diakui oleh universitas, institusi pendidikan dan perusahaan lainnya. Dan tahun 2016 menjadi pusat rujukan pembelajaran serta benchmarking pengelolaan pembelajaran di bidang engineering dan konstruksi. Dan tahun 2017 kita inginkan proyek akademi yang fenomenal. Di sini ada satu yang kurang mungkin. Kalau gambarnya Pak Badjo masih ada orang di atas. Ini orangnya nggak ada di atas, tapi udah gold. Tidak aja situ. Tadi saya patiin, tadi saya mau kasih bentar, ini mau kasih ke bawah, tapi kalau di atas ini. Oke. Nah, bagaimana mengenai program kerja strategis? Program kerja strategis yang pertama ini ada 10 program. Yang pertama adalah menyusun program-program pembelajaran software yang berdampak dalam menyelesaikan permasalahan serta menjawab tantangan ke depan berdasarkan proses bisnis demo dengan skala prioritas sesuai penetapan dari Learning Council dan Learning Steering Committee. Yang kedua, mendukung program pengembangan graduate pembelajaran melalui program internalisasi, orientasi, induksi, pelatihan, pengembangan dan pendidikan. Yang ketiga, membangun fasilitas pendukung pembelajaran (AQL). Yang keempat, menjalankan pengelolaan pembelajaran melalui learning management system yang terintegrasi. Yang kelima, mendukung serta membangun kemitraan dengan universitas, institusi pendidikan, konsultan di bidang proyek manajemen, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Membangun brand yang meyakinkan bagi peserta, melaksanakan program desain fakultas yang berperan sebagai wadah bagi karya serta profesional bidang proyek yang kompeten dan berpengalaman, mendukung implementasi program Zero as Teacher, menjadi tempat menginternalisasi budaya dan tata nilai organisasi, dan melaksanakan proses sertifikasi untuk level korporat nasional serta level internasional tingkat proyek manajemen profesional. Jadi dalam program kerja ini juga salah satunya adalah dalam kaitannya dengan karir maupun promosi-promosi SDM kita, mulai dari level deputy manager sampai kepada manager sampai kepada manajer bidang dan seterusnya, juga nantinya akan melalui proses-proses yang ada dalam proyek akademi ini. Yang kedua adalah menyesuaikan program-program pembelajaran di proyek akademi terhadap program-program restrukturisasi organisasi pelaksanaan proyek di tingkat pusat maupun di pelaksana. Kebijakan terbaru korporat, standarisasi metode dan proses serta tata nilai dan budaya perusahaan.
memanfaatkan tools demo di Project Academy sebagai sarana pembelajaran untuk memonitor suatu proyek dari proses perencanaan sistem hingga monitoring pasca proyek, serta sebagai tools untuk pengawasan dan pengendalian proyek. 3. Mendukung proses pengelolaan aset pengetahuan serta berbagi pengetahuan, khususnya case study dan lesson learned di bidang proyek yang dikemas dalam bentuk pembelajaran. Mensinergikan program-program pembelajaran dengan sistem SDM dan memfasilitasi kegiatan proyek consulting center yang berfungsi sebagai proses monitoring, coaching, dan consulting. Jadi program kerja strategis 1 dan 2 ini sudah inline katanya dengan master plan di dalam corporate university yang tadi pertama sekali sudah ditampilkan. Hanya rinciannya nanti bisa kita di belakang. Nah, bagaimana mengenai realisasi penyelenggaraan pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya? Dalam kaitannya dengan pencapaian yang kita harapkan sampai 2017, kita mau flashback ke tahun 2013 yang lalu. Ada lebih kurang 14 kegiatan judul pembelajaran yang telah dilakukan dengan total peserta itu sebanyak 590 orang yang telah dilakukan pelatihan. Itu untuk total angkatan 25 angkatan. Jadi hampir semuanya manajer PK, deputi manajer, asisten manajer sudah kita lakukan pelatihan dengan total jumlah 594 orang. Dan ini kegiatan-kegiatan ini memang terus-menerus kurikulum dan silabusnya terus-menerus diperbaiki, terus-menerus diperbarui, disesuaikan dengan kondisi situasi yang kita hadapi sehari-hari di proyek sesuai dengan kebutuhan. Masih ada lagi beberapa hal dan masih banyak lagi yang harus kita selesaikan. Demikian juga dengan program-program lain yang kita inline, dan bersama-sama dengan Accenture. Kita selalu bekerjasama dengan Accenture dalam menyiapkan program-program ini untuk bisa kita tingkatkan kualitas dari Project Academy. Nah, ini saya kira lanjut saja, ini sangat teknis. Nah, dari sisi kaitannya dengan Project Management Office ada 5 visi kapabilitas program Management Office yang akan terkait dalam kaitannya dengan Project Academy. Tapi utamanya adalah bahwa salah satu dari visi kapabilitas dalam kaitan dengan Project Management Office itu adalah Project Academy yang merupakan pendidikan dan pelatihan, mentoring dan coaching, dan sertifikasi. Sehingga dalam roadmap dari PMO ini adalah salah satu roadmap untuk pencapaian program-program yang lain keseluruhannya menuju kepada excellency di bidang project, excellency di bidang construction. Setiap strategi yang ada 10 strategi pertama dan 5 strategi kedua sudah dibuat dalam satu program kerja. Dibuat dalam satu program kerja yang detail, yang rinci, yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai atau pencapaian target-target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2017 tadi. Itu sudah kita siapkan. Tinggal nanti action plan dalam kaitannya dengan program-program yang kita siapkan ini sampai dengan tahun 2017 itu nanti saya pikir akan dirinci, didetail oleh teman-teman dari LSI beserta seluruh jajaran Project Academy yang ada di dalamnya. Saya kira mungkin lebih baik nanti kita bertanya jawab saja. Kami membuka wacana ini nanti dalam acara tanya jawab mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Saya kira terima kasih.